Hai, halo, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desti Christian Cahyaningrum, MSI. Saya adalah dosen tetap di Prodi S1 Biologi, Fakultas Biologi Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video yang berisi pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKT-PT di bidang pengajaran dan merupakan salah satu portofolio dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Ekologi dan Lingkungan merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum Prodi S1 Biologi Fakultas Biologi UKSW. Mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa di tahun pertama di semester pertama perkuliahannya. Oleh sebab itu, mata kuliah ini memiliki kode khusus PU111. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Ekologi dan Lingkungan membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai konsep dan prinsip dasar ekologi yang berlaku dalam populasi, komunitas, ekosistem, hingga biosfer. Mata kuliah ini juga mendiskusikan karakteristik khas ekosistem dan bioma, beserta interaksi, dinamika, aliran energi, maupun aliran materi yang terjadi di dalamnya. Mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan pengamatan, pengambilan sampel, serta berbagai metode analisis ekosistem untuk menilai kondisi lingkungan melalui aktivitas praktikum. Dan pada bagian akhir, mahasiswa diajak berdiskusi mengenai berbagai isu lingkungan yang terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat menerapkan berbagai prinsip dan metode dalam ekologi untuk memecahkan permasalahan lingkungan yang secara nyata terjadi di tengah masyarakat. Mata kuliah ini memiliki tujuan pembelajaran untuk mempersiapkan mahasiswa agar mahasiswa dapat menerapkan berbagai prinsip dasar serta metode analisis dalam ekologi untuk menilai dan memecahkan berbagai permasalahan ekosistem sebagai upaya dalam menjaga kelestarian biodiversitas dan lingkungan. CPL 5 mampu merancang penelitian dengan kaidah dan tata cara yang akurat, menganalisis dan mengelola data, dan menulis karya penelitiannya. CPL 6 menguasai prinsip matematika, fisika, kimia, dan biologi dalam pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan, dan praktik aplikasinya di bioindustri dan lingkungan. CPL 7 mampu menggunakan metode, teknik analisis biologi, kimia, dan statistika, serta teknologi dan perangkat lunak untuk analisis, sintesis, dan pemecahan masalah di bioindustri dan lingkungan. CPL 9 mampu menyajikan solusi masalah di bidang bioindustri dan lingkungan melalui penerapan pengetahuan, metode biologi, dan teknologi yang relevan secara monodisipliner. CPL 10 mampu melakukan penelitian sederhana, monodisiplin, dalam bidang bioindustri dan pengelolaan lingkungan, serta menyusun laporan dan mempublikasikannya dalam bahasa Indonesia dan atau Inggris. Dan yang terakhir, CPL 11 mampu bekerja dalam tim yang anggotanya multidisiplin, mampu mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan secara profesional kewirausahaan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Ekologi dan Lingkungan adalah menguasai prinsip matematika, fisika, kimia, dan biologi dalam mengkaji struktur organisasi kehidupan dari tingkat individu hingga ekosistem beserta interaksi yang terjadi antar komponen di dalamnya, serta mampu bertanggung jawab atas kinerja kelompok dalam menerapkan konsep dasar ekologi secara kreatif sebagai upaya untuk mengelola dan mengatasi permasalahan lingkungan yang dilandasi internalisasi semangat kepemimpinan dan manajerial. Dan yang kedua, CPK dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang dan melakukan penelitian sederhana di bidang ekologi dan lingkungan menggunakan kaidah
dan tata cara yang akurat, serta melakukan analisis dan mengolah data hingga menyusun laporan dengan tepat secara berkelompok. Program studi S1 Biologi, Fakultas Biologi UKSW Salatiga telah menerapkan kurikulum OBE. Kegiatan perkuliahannya dilakukan dengan prinsip student center, termasuk di dalamnya mata kuliah ekologi dan lingkungan. Dalam keseharian pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, observasi, studi literatur, eksperimen laboratorium maupun eksperimen di lapangan yang kesemuanya dalam kerangka metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Sedangkan mode perkuliahan dalam mata kuliah ekologi dan lingkungan adalah blended learning. Mahasiswa dan dosen berinteraksi di luar jaringan secara sinkron di dalam kelas perkuliahan maupun kegiatan praktikum. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga berinteraksi di dalam jaringan secara asinkron, yaitu melalui LMS, Learning Management System, yang resmi dari UKSW, yaitu flearn, flearn.uksw.edu. Dalam platform ini, dosen bisa menyampaikan materi perkuliahan, sumber-sumber belajar, video perkuliahan, modul praktikum, dan mahasiswa bisa mengumpulkan tugas-tugasnya melalui platform ini. Perkuliahan ekologi dan lingkungan disajikan dalam 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah tes tengah semester dan tes akhir semester. 14 yang lainnya adalah materi. Mata kuliah ekologi dan lingkungan menggunakan beberapa sumber belajar, antara lain LPS dan silabus, textbook yang relevan, tunjuk praktikum, materi PPT, video yang relevan, artikel jurnal yang relevan, dan juga lingkungan sekitar. Berikut merupakan beberapa textbook utama dalam mata kuliah ini, yaitu Biology Campbell, Fundamental of Ecology karya Odum, Pengantar Ilmu Lingkungan karya Wiryono, serta buku petunjuk praktikum ekologi dan lingkungan yang saya susun sendiri bersama tim. Seperti yang setelah saya sampaikan sebelumnya, bahwa mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning, maka komponen penilaiannya adalah sebagai berikut. Praktikum, laporan dan aktivitas sebesar 45%, tugas kelompok, presentasi proyek dan aktivitas sebesar 25%, dan pemahaman teori, PTS dan TAS 30%. Sedangkan patokan penilaiannya adalah seperti berikut. Berikutnya, kita akan menyaksikan contoh proses pembelajaran yang terjadi di kelas perkuliahan. Selamat pagi semua. Apa kabarnya ini? Luar biasa. Ya. Sudah sarapan ini sepertinya ya. Baik ya, hari ini kita akan memulai kelas perkuliahan kita. Kita akan melanjutkan topik kita yang lalu begitu ya. Dengan topik utama adalah isu-isu lingkungan. Tapi sebelumnya kita buka dulu kelasnya dalam doa. Saya akan memimpin dalam doa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti diharapkan Anda dapat menghimpun informasi, Anda sudah lakukan ya, mengenai isu-isu lingkungan yang terjadi. Kemudian nanti kelompok akan menyusun solusi yang kreatif. Nanti kita akan lihat sama-sama ya hasil kelompok masing-masing. Saya harapkan nanti ketika satu kelompok maju, kelompok yang lainnya akan menyimak dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa sih manfaat pertemuan kita hari ini begitu ya? Saya harapkan Anda ketika belajar di kelas tahu nih manfaatnya itu apa. Nah, materi kita pada kesempatan ini akan memberi manfaat pada Anda dan juga saya saat ini maupun di masa yang akan datang. Untuk saat ini manfaatnya adalah diharapkan kita yang ada di kelas ini nanti menjadi tahu ya apa pentingnya untuk menjaga lingkungan kita. Contoh, kalau Anda lihat fenomena sekarang ini,
Nah, proses pembelajaran kita pada hari ini akan dibagi menjadi 3 tahapan ya. Yang pertama, saya akan terlebih dahulu memberikan pengantar teori mengenai isu-isu lingkungan. Bagaimana manusia berperan terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi. Di bagian kedua, nanti Anda akan mempresentasikan hasil studi literatur Anda ya mengenai isu-isu lingkungan ini. Sudah siap semua? Oke. Nah, dan di situ nanti saya harapkan juga kita bisa berdiskusi satu sama lain. Dan nanti terakhir kita akan melakukan refleksi. Sebenarnya kalian merasakan nggak kalau perubahan lingkungan itu benar-benar nyata terjadi di lingkungan kita, di sekeliling kita? Rasa ya. Siapa yang mau menceritakan secara singkat saja begitu perubahan lingkungan yang terjadi apa? Kalau dari saya, di tempat saya tuh banyak dibuat perumahan-perumahan baru sama bangunan-bangunan baru, terus ada jalan-jalan baru, sehingga banyak pohon-pohon atau lingkungan ekosistem itu dibabat. Jadi beberapa tahun belakangan itu mulai terasa panas, tempatnya jadi panas. Ya. Oke, jawaban yang bagus Musa, terima kasih. Nah, saya juga punya contoh ini. Siapa yang asli Salatiga? Mungkin angkat tangan. Wah, ini kalau yang asli Salatiga ada lagi? Saya juga asli Salatiga. Ini relate ini. Saya punya gambar. Ada yang kenal nggak ini? Ini dulu, zaman dulu sekali yang atas, sekarang menjadi seperti ini. Ada yang pernah jalan-jalan ke Ramayana? Nah ya, nah ini foto Ramayana zaman dulu. Begitu. Kemudian ini lagi. Ada yang tahu ini mana? Pancasila, benar, di lapangan Pancasila ya. Dulu seperti ini asri, sekarang sudah seperti inilah penampakannya. Ada yang mau menjelaskan perubahan lingkungannya terjadi seperti apa? Ada? Oh, silakan. Ya, ada. Untuk kan itu gambar Pancasila dari dulu sampai sekarang. Untuk yang dulu dari gambar pertama sama kedua itu kayunya kan masih ada gitu kan. Tumbuhannya maksudnya, ya. Tumbuhannya masih hijau gitu kan. Dan udaranya masih segar. Untuk setelah perubahan ya terjadi pembangunan infrastruktur itu segala pohonan itu ditebang. Jadi itu bisa menyebabkan kayak seperti yang dikatakan oleh Bang Musa tadi bahwa bisa menyebabkan panas dan kayak polusi. Oke, ya jawabannya bagus ya. Itu salah satu contoh yang sangat relate di Salatiga. Ini masih sama ya, contoh perubahan lingkungan yang nyata terjadi sehingga nanti kita akan mendapat kesimpulan bahwa perubahan lingkungan itu bukan sesuatu hal yang jauh dari kita ya, tetapi kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang mau berkomentar kira-kira? Diagramnya. Oh sorry men, kurang keras ya, yang keras ya. sedikit. Kalau dari diagramnya itu, kalau di jam-jam yang nggak terlalu sibuk itu masih di moderate. Walaupun moderate itu nggak bagus sih, tapi setidaknya belum terlalu tinggi lah. Tapi pas masuk udah jam-jam sibuk, udah tinggi dan polutannya udah lebih berbahaya dan tidak sehat lagi. Itu yang aku dapat dari gambarnya. Oke, bener ya, Matt ya, dan yang lain ya. Saya mengingatkan dulu sebagai pengantar. Yang pertama, kita ingat ya bahwa ekosistem yang stabil itu harus memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kenapa? Karena ketika suatu ekosistem itu sifatnya homogen dan kemudian ekosistem itu ada suatu hama misalnya, ya semua akan habis. Tapi ketika ekosistem itu bersifat heterogen, contohnya nih ya, satu ekosistem kemudian produsennya tidak hanya star grass, tapi ada red oak grass, ada akasia misalnya. Nah, ini ketika salah satu produsennya itu mengalami gangguan, habis begitu, masih ada 2 produsen yang lain, sehingga ekosistemnya tetap masih bisa berjalan. Nah, sehingga dikatakan di situ semakin kompleks suatu jaring-jaring makanan akan stabil pula suatu ekosistem. Aliran nutrisi dan energinya tetap akan berjalan. Berbeda dengan sana ekosistem yang homogenitasnya tinggi. Contoh, misalnya ekosistem itu sudah diubah menjadi ekosistem sawah, padi semua, ada satu kejadian luaran. Nah, ekosistem itu tentu akan kolaps karena semuanya habis begitu ya. Satu ancaman dapat menyebabkan kepunahan seluruh ekosistem.
ekosistem itu memiliki yang namanya carrying capacity. Kalau eksploitasi sumber dayanya itu masih jauh dari carrying capacity-nya, itu tidak masalah. Tetapi kemudian kalau makin lama makin mendekati, di titik tertentu eksploitasinya akan semakin tinggi, carrying capacity-nya kemudian akan collapse, akan menurun. Nah, kalau yang seperti ini ya, ekosistem itu tidak akan mampu lagi untuk menyediakan berbagai sumber daya yang penting untuk organisme yang ada di dalamnya. Nah, ini ada contoh nih, bagaimana suatu ekosistem yang sudah tidak bisa berjalan siklus materi dan energinya dengan sendirinya tanpa ada campur tangan subsidi energi dari manusia. Sehingga untuk pertanian kelapa sawit yang masif, kita harus menambahkan pupuk. Dan masalahnya ini, kalau tanah mineral butuh berapa ini tadi yang dibilangin saya? 5 jenis. 5 jenis unsur hara yang harus ditambahkan. Kalau gambut harus lebih banyak lagi. Kemudian kalau Anda perhatikan di slide selanjutnya ini, ya, kalau dia dosis pupuk tunggal begitu yang belum menghasilkan, artinya kelapa sawitnya itu belum berbuah, itu memerlukan pupuk dengan dosis jumlahnya adalah gram per pohon. Kalau sudah menghasilkan menjadi kilogram per pohon. Bayangkan, tanah begitu ya dipaksa untuk memiliki unsur hara yang tinggi. Nah, akibatnya apa? Tentu akan semakin membuat bahan pencemar itu terakumulasi ya, sehingga menyebabkan tentu saja degradasi lingkungan. Mencoba mencari di jurnal, nanti saya harap Anda membaca lebih lagi ya jurnalnya, ini saya sudah berikan alamat jurnalnya. Nah, kalau kita baca di situ ternyata penggunaan pupuk yang berlebih di perkebunan kelapa sawit itu bisa meningkatkan konsentrasi garam beracun di tanah. Akibatnya tanah menjadi tidak seimbang ya unsur-unsur kimia yang di dalamnya begitu. Kemudian struktur tanahnya juga akan menjadi padat dan keras sehingga tidak lagi bisa menyerap air. Jadi saya simpulkan, meskipun manusia itu bisa mensubsidi suatu ekosistem sehingga carrying capacity-nya naik, tetapi tetap saja akan ada efek sampingnya jika itu dipaksakan terus-menerus. Contohnya ini. Itu pengantar dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, sekarang kita akan masuk ke tahap kedua dari pertemuan hari ini, yaitu Anda coba akan mempresentasikan ya hasil studi literatur Anda mengenai isu lingkungan yang benar terjadi. Oke, baik, nanti sambil Anda presentasi, Anda akan saya nilai ya. Rubrik penilaiannya adalah seperti ini. Jadi nanti masing-masing kelompok saya akan menilai nilai individu. Nilai individu itu bagaimana cara Anda presentasi. Apakah Anda itu membaca, apakah Anda percaya diri, begitu ya, menguasai materi, dan juga keaktifan. Ketika nanti temannya maju, kelompok lain maju, maksud saya, apakah Anda bertanya? Itu akan ada satu poin tersendiri, itu bobotnya adalah 25%. Kemudian untuk nilai kelompok, kalau nilai kelompok berarti satu kelompok nilainya sama ya, itu adalah tampilan PPT, saya nilai 5%. Kemudian uraian isu, jadi nanti bagaimana Anda mensintesis cara menyampaikan materinya ya, bagaimana begitu, itu adalah 20%. Data yang Anda gunakan, pustaka yang Anda gunakan itu 20%. Kemudian ide dari Anda itu akan saya beri nilai bobot yang cukup tinggi, 30%. Sehingga nanti tolong Anda perhatikan unsur-unsur ini supaya Anda bisa memperoleh nilai maksimal. Total poinnya adalah 100. Sudah siap? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penurunan biodiversitas. Penurunan biodiversitas merupakan berkurangnya jumlah dan keragaman spesies serta ekosistem, di mana hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kerusakan habitat, perubahan iklim, dan juga polusi. Hal ini sangat mengancam keseimbangan ekosistem dan juga layanan alam yang vital. Dari penurunan biodiversitas ini terdapat 5 faktor penyebab. Yang pertama, hilangnya habitat. Yang kedua, eksploitasi berlebihan. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, invasi spesies asing. Dan kelima adalah polusi. Dari kelompok kami,
Faktor penyebab utama dari penurunan biodiversitas ini adalah eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh perilaku manusia, di mana eksploitasi ini dapat berdampak pada kerusakan habitat dan juga perubahan iklim. Oke, selanjutnya adalah dampak dari penurunan biodiversitas. Nah, yang pertama itu ada di dalam sektor ekologis, di mana kita akan kehilangan spesies kunci yang mengganggu rantai makanan. Lalu yang kedua, ada dari sektor ekonomi, di mana kita akan kehilangan potensi sumber daya alam seperti tanaman obat. Dan yang ketiga ada dalam sektor sosial, di mana pengaruh buruk pada budaya yang bergantung pada alam. Next. Oke, nah kita akan masuk ke dalam contoh nyatanya. Teman-teman sekalian, kita pasti sudah tidak asing dengan istilah bahwa Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Namun bisa dilihat seiring berjalannya waktu, tutupan hutan Kalimantan itu semakin berkurang. Di sini kita ada gambar dari range tahun 1950 sampai 2020, itu tutupan hutan di Kalimantan semakin berkurang yang ditandai dengan gambar warna kuning. Nah, berkurangnya tutupan hutan di Kalimantan ini banyak faktornya. Salah satunya itu pembukaan lahan sawit atau juga pembangunan infrastruktur baru yang tadi sudah teman-teman dengarkan dan penjelasan Bu Desti. Nah, kerusakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga berdampak kepada kepunahan satwa. Salah satunya itu adalah orang hutan. Indonesia yaitu harimau Sumatera. Teman-teman pasti tahu tentang harimau Sumatera kan? Tahu. Jadi harimau Sumatera itu adalah satu-satunya jenis harimau yang masih tersisa di Indonesia. Tadinya ada 3 jenis harimau yang ada di Indonesia. Yang pertama ada harimau Jawa, harimau Bali, dan juga harimau Sumatera. Dan kita ketahui bahwa sekarang harimau Jawa dan Bali itu sudah tidak ada, teman-teman. Kemudian yang lebih mengenaskannya lagi, saat ini harimau Sumatera itu populasinya juga sudah menurun. Bisa kita lihat pada tahun 90-an, total populasi harimau Sumatera itu ada 500 individu. Kemudian di tahun 2019 hanya tersisa 371 individu, dan kemungkinan untuk di tahun-tahun yang semakin baru ini mungkin akan menurun kembali. Selanjutnya, penurunan juga terjadi di terumbu karang. Di sini ada grafik yang sudah diambil dari sampling beberapa daerah, yaitu Barang Candi, Barang Lompo, dan juga Samalona. Nah, di 2012 ini populasinya memang cukup rendah, di angka 56, kemudian di 2013 terjadi sedikit kenaikan, namun setelah itu terjadi penurunan yang cukup drastis. Kemudian untuk di Barang Lompo terjadi penurunan yang cukup drastis untuk setiap tahunnya, dan juga tidak jauh berbeda dengan yang di Samalona, yaitu dari 57 turun sampai ke 35. Nah, setelah belajar dan juga berdiskusi bersama kelompok kami mempunyai ide untuk membantu mengurangi penurunan biodiversitas yang terjadi. Yang pertama yaitu dengan restorasi ekosistem, yaitu dengan menanam pohon dan juga menghijaukan kembali kota dan juga hutan-hutan yang ada di Indonesia yang mungkin sekarang sudah banyak yang dieksploitasi dan juga banyak yang digunakan untuk pembangunan yang berlebihan. Selanjutnya adalah pemerintah harus melakukan penguatan kebijakan, atau pemerintah itu harus lebih tegas lagi untuk menanggapi atau menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang bisa merusak keragaman biodiversitas. Selanjutnya adalah edukasi dan kampanye. Nah, ini mungkin untuk ide yang ini bisa kita lakukan. Kita sebagai anak biologi, kita harus mempunyai dampak untuk masyarakat-masyarakat sekitar, untuk menyadarkan mereka akan pentingnya menjaga biodiversitas itu sendiri. Selanjutnya ini adalah literatur yang kami gunakan untuk membuat presentasi hari ini. Bisa dilanjut? Ya, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih dari kelompok presentasi yang bagus. Kita give applause dulu yuk. Mari kita diskusikan sebentar ya. Adakah yang mau bertanya mungkin dari untuk kelompok ini? Silakan. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kelompok yang telah presentasi. Saya mau tanya di bagian ide kelompok yang nomor 3. Itu kan ada terkait edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya biodiversitas. Saya mau tanya bagaimana atau edukasi yang seperti apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Silakan beri Terima kasih atas pertanyaan yang sudah
sudah cukup baik dalam mempresentasikan ya, nilainya sudah tinggi, kemudian sudah disertai dengan sumber yang jelas. Kemudian tadi ada beberapa contoh yang juga bagus, oke. PPT-nya juga menarik, idenya juga bisa, hanya memang bisa dikembangkan di bagian edukasi dan kampanye. Jadi saran saya untuk kelompok satu ini, silakan nanti ditambahkan di PPT-nya yang nyata itu seperti apa, bisa beri contoh supaya nanti nilainya menjadi maksimal. Baik, itu tadi diskusi kita ya. Kita akhiri di sini. Kesan saya kelas ini sudah baik dalam mencari literatur yang tepat untuk menyusun ya sebuah informasi dalam bentuk PPT yang baik begitu sesuai topiknya masing-masing. Sudah bagus, hanya nanti untuk revisi-revisi yang saya berikan tolong segera direvisi. Saya kasih kesempatan waktu 1 minggu, nanti di F-Learn saya akan buka slot baru untuk mengumpulkan revisiannya dalam bentuk PPT supaya nanti nilainya bisa full point, diharapkan nanti bisa nilainya lebih maksimal lagi. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kita akan masuk ke tahap terakhir di dalam perkuliahan kita hari ini, yaitu kita akan melakukan refleksi terhadap isu-isu lingkungan yang tadi konsepnya saya sudah bekali, kemudian Anda juga sudah melakukan banyak penggalian informasi ya, dan juga sudah dipaparkan. Nah, sekarang kita mau refleksi. Ini saya sudah punya link, silakan Anda scan pakai handphone masing-masing. Selanjutnya, setelah mengetahui isu-isu lingkungan yang ada, kira-kira Anda bertekad nggak untuk menerapkan kebiasaan baik yang bersifat ramah lingkungan ya? Jadi kita mau lihat ya, Anda bertekad nggak kira-kira ini? Manfaat pembelajarannya tercapai nggak ini kira-kira? Ayo, jujur ya. Silakan jujur, diisi begitu. Bertekad, biasa saja. Wah, ada yang biasa saja ya. Ya, tapi jujur. Silakan Anda mengisinya dengan jujur begitu. Tidak, saya tidak bertekad. Tidak ada yang. Ada yang tidak bertekad juga. Siapa itu? Sibuk kan? Oke. Oke, sudah semua? Baik, hasil akhirnya adalah yang bertekad paling banyak begitu ya. Kemudian yang biasa saja masih ada juga ya. Seperti itu ya. Baik ya, ini bentuk refleksi, tidak masalah. Kita sudah sampai di akhir kelas perkuliahan kita hari ini ya. Tadi kita sudah bersama-sama mendiskusikan konsep bagaimana pengaruh dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Anda juga sudah presentasi, kita juga sudah berefleksi ya. Dan refleksi tadi akan digunakan sebagai contoh bagaimana Anda mengerjakan tugas Anda untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya Anda akan dibagi dalam kelompok. Kelompoknya sama saja dengan yang tadi ya. Jadi misalnya kelompok 1 ya tetap mengangkat topik mengenai biodiversitas begitu. Nah, Anda bikin kuesioner. Kemudian saya juga sudah membuat rambu-rambu untuk kuesionernya. Ini saya sudah share di F-Learn. Semua sudah jadi anggota F-Learn tentu saja kan ya. Silakan Anda cermati lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, segera hubungi saya. Ada pertanyaan kira-kira? Mungkin cukup ya untuk hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung hubungi saya saja. Dan kita akan menutup di dalam doa perkuliahan kita hari ini. Siapa yang mau membantu saya untuk memimpin teman-temannya berdoa? Oke, silakan. Baik, Bu Desti dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai di kelas kita hari ini, marilah kita berdoa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta pemirsa sekalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat kembali.